Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Sedulur-sedulur kita kumpul sejenak ya. Saya sambil melayani tanda tangan buku. Kali ini dari Awang Heranto ya. Awang Heranto di Geraha Estetika ya, Semarang. Ini saya pesan, beliau membeli 3 buku ya, Ipung 1, kemudian Menjual Diri, lalu Aku, Hidupku, Humorku. Ini nanti yang akan saya bacakan secara lengkap satu isi storytelling pertamanya. Saya berpesan kepada Awang ini dengan kalimat ini: melangkah, jangan lelah. Ya, salam doa. Pri GS. Ya, nih tanda tangan untuk Awang ya. Kebalik, tetapi anggap saja itu tanda tangan yang bisa Anda tatap secara optik terbalik. Teman-teman, saya bahagia menulis buku-buku saya, rata-rata saya tulis dengan kebahagiaan. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan sesuatu dengan bahagia, hati-hati. Itu sebuah persoalan tidak hanya artistik, tetapi juga persoalan profesional, juga persoalan spiritual. Karena pada akhirnya bekerja adalah peribadatan, mencari nafkah adalah peribadatan. Aku, hidupku, humorku. Ini sebuah praktek storytelling dan story writing yang saya ajarkan di kelas PGS itu kalau menyangkut seni menulis. Nah, ini adalah contoh konkretnya. Ia teknik yang sangat baik untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman yang butuh diceritakan secara detail, panjang, dan dramatik ya. Ini memuat berapa isi ya buku ini. Sampai saya lupa daftar isinya. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 storytelling. Jadi sedikit sebetulnya isinya, tetapi saya praktekkan sebuah pengalaman bisa ditulis relatif panjang. Dan kita harus menjamin pembaca kita akan kuat membaca story kita, narasi kita. Bukan hanya kuat, tetapi juga sulit untuk berhenti. Ya, saya akan ambilkan untuk Anda satu sebagai bagian dari pelajaran storytelling ini yang saya ambil dari kepahitan-kepahitan hidup saya di masa lalu. Pesan besarnya adalah jangan takut kepada derita itu. Karenanya kalau Anda sedang menderita, bangunlah sebuah kepercayaan bahwa derita tidak lain hanyalah bahan baku kebahagiaan di masa depan. Ya. Contohnya adalah seluruh yang saya tulis di buku ini. Judulnya Ongkos Jabatan, Ongkos Kedekatan. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada era Pak Mardianto sebagai Gubernur Jawa Tengah, posisi saya masih sebagai wartawan baru di Suara Merdeka. Wartawan yang masih butuh aneka obyekan sebagai penghasilan tambahan.
Motor inventaris saya adalah Honda Win, ya. Motor yang tidak terlalu ramah terhadap tinggi tubuh saya yang terbatas. Motor itu tidak besar, tetapi joknya rasanya terlalu tebal, sehingga sering memaksa kaki saya meraba-raba pijakan, meraba-raba aspal saat motor berhenti. Motor itulah yang saya kendarai ke Radio Suara Sakti. Tempat pertama kali saya mengenal gubernur saya, Pak Mardianto, itu seorang figur yang sangat ramah dan sangat kebapakan. Gubernur yang terkenal berpenampilan santun. Saat itu bulan Ramadan, Suara Sakti setiap jam sahur menyiapkan acara sahur berupa obrolan tokoh dengan saya sebagai moderatornya. Tahun berapa itu? Ya, ini pengalaman saya menjadi moderator di aneka event. Acara ini digagas oleh dua Tommy. Yang satu Tommy sebagai owner, Mas Tommy Bono Santoso Hitami almarhum. Beliau sudah kapundhut menghadap Allah. Dan CEO radio itu. Yang kedua adalah Mas Tommy Hirnowo. Dua sejawat yang di Jawa Tengah dikenal sebagai tokoh radio. Sederet figur ternama Jawa Tengah kami undang untuk kami wawancarai, termasuk Pak Mardianto sebagai tamu. Ya. Mengingat kesibukan para tokoh itu, kami memakai sistem rekaman untuk nanti ditayangkan tepat di jam sahur. Tak kami duga, Pak Mardianto malah meminta acara itu berlangsung live saja. Seingat saya, hanya beliau, tamu, apalagi orang penting, yang meminta atas inisiatif beliau sendiri, siaran langsung. Ya, jam sahur. Anda bisa bayangkan bagaimana saya harus bangun itu. Saat itu acara berlangsung, studio Suara Sakti pada jam sahur itu menjadi ramai sekali. Acara langka, gubernur mengajak live dini hari, membuka telepon interaktif pula, dan penelpon deras sekali. Pada saat itu, ini tampak menggembirakan Pak Gubernur, para pejabat penting provinsi ikut hadir, Pak Budi Santoso, Komisaris Utama Suara Merdeka, menyempatkan diri pula ke studio untuk menemui Pak Mardianto, sang gubernur di tahun itu. Mas Tommy Hirnowo ikut berjaga. Mas Tommy Hitami dengan pembawaannya yang pemalu memang tidak muncul, tetapi saya tahu ia pasti memantau siaran langsung ini dengan caranya sendiri. Dan ternyata benar, Mas Tommy Hitami setelah siaran menelpon saya dan tampak sangat gembira pada keramaian di pagi itu di radio yang beliau miliki itu. Beliau menyampaikan sebuah statement, didorong oleh rasa gembiranya itu. Manggil saya waktu itu, Dek, bagaimana kalau Suara Sakti itu kamu tangani saja? Ya, kalimat itu mengejutkan saya sebagai wartawan pemula. Ya, kalau saya terima order yang itu, jabatan itu tinggi, menjadi station manager waktu itu. Tapi saya tiba-tiba sudah memiliki sebuah pengertian bahwa ini sebuah selebrasi dari seseorang yang sedang gembira saja. Kalau saya terima, saya terlalu cepat menanjak kalau tawaran itu benar-benar saya eksekusi. Maka dengan permohonan maaf dan dengan sangat berhati-hati, saya sampaikan saya belum berani mengambil tawaran besar itu kepada Mas Tommy. Saya tahu Mas Tommy Hitami kecewa. Bagi beliau, penolakan ini tidak lazim dan bisa ditafsirkan sebagai gambaran sifat tak tahu diri dan tak tahu rasa berterima kasih. Akan tetapi rasanya pelan-pelan beliau mengerti alasan saya saat itu. Sekedar menjadi moderator acara tertentu, saya
masih merasa memiliki kesanggupan. Tetapi untuk mengurus radio dengan segenap kompleksitasnya, tentu belum menjadi kapasitas saya. Pagi setelah bincang sahur itu rampung dengan gubernur, seluruh studio dihinggapi rasa yang sama, yakni serasa bersemangat, bergembira, dan betapa profesi kami terasa sangat bermakna. Saya dan teman-teman merasa sangat bermakna menjadi seorang penyiar. Pak Budi Santoso tengah di puncak kesibukannya saat itu sebagai komisaris utama Suara Merdeka yang sedang sibuk-sibuknya. Tetapi pagi itu setelah Pak Mardianto meninggalkan studio, beliau menyempatkan menemui saya dan ngobrol panjang. Itulah obrolan terpanjang saya pertama dengan beliau setelah bertahun-tahun saya menjadi karyawan Suara Merdeka. Suara Sakti adalah anak perusahaan Suara Merdeka. Acara sahur itu tampaknya berkenan di hati baik Mas Tommy Hitami dan Pak Budi karena saya dianggap telah menjadi teman gubernur. Saya masih ingat kata-kata Pak Budi waktu itu sambil beliau meninggalkan studio. Good job, begitu kata beliau. Sebuah pernyataan yang harganya tentu mahal sekali bagi karyawan rendahan seperti saya. Dan khusus cerita ini akan saya ceritakan di bagian lain ya, karena detailnya bisa panjang. Acara sahur membuat persahabatan saya dengan Pak Mardianto, sang gubernur itu menjadi erat di hari-hari kemudian. Beliau agaknya cocok dengan gaya saya sebagai moderator. Pada banyak kesempatan, terutama acara-acara setengah resmi, saya sering sekali diminta menemani beliau. Ya, tentu merasa terhormat walau ternyata tidak ada kehormatan tanpa ongkos. Ini yang saya ingin elaborasi. Ongkos itulah yang berikut ini akan saya ceritakan, yakni pada suatu pagi di sebuah acara senam sehat PMI. Jadi baik nama-nama maupun setting tempat, nama pengundang akan saya endorse secara terbuka karena ini menyangkut sejarah yang baik-baik saja. Ya, yang tidak menyangkut cerita-cerita buram seseorang. Senam itu berlangsung di Stadion Trilumba Juang, Semarang. Jauh sebelum dibukar menjadi seperti sekarang ini, PMI mengundang Pak Mardianto sebagai bintang tamu di senam itu. Sambil di tengahnya ada sisipan diskusi. Paham bahwa saya dekat dengan beliau di dalam urusan begini-begini ini, termasuk kedekatan saya dengan gubernur, termasuk ketika, terlompat ini Alenia. Maka jadilah saya diminta untuk memandu acara itu. Peran ini membuat saya selalu berdekatan dengan gubernur, termasuk ketika di sesi break, ya, karena saya moderatornya. Kami harus duduk di tribun, saya duduk berdampingan persis dengan beliau seperti teman karib. Pada dasarnya saya adalah manusia yang senang berlagak, ya. Mohon maaf pada kekurangan itu. Berlagak akrab, berlagak penting, dan berlagak dekat dengan pejabat tinggi. Inilah kesalahan saya, dan kesalahan berikutnya ialah saya menikmati benar posisi duduk itu dengan bermacam-macam upaya agar Pak Mardianto nyaman dan bisa menahan beliau untuk ngobrol berlama-lama. Agar dikira penting itu loh kami berdua itu. Ya kalau beliau pasti penting, tapi saya sudah bagian dari sebuah kepentingan yang sama itu, pamrih yang sedang saya selenggarakan. Buruk sekali kelakuan saya saat itu. Kesalahan berikutnya lagi ialah bahwa saya memang punya keasikan dan jangan lupa juga kemampuan, ya, untuk menahan seseorang siapapun dia untuk ngobrol berlama-lama dengan pancingan aneka tema. Saya memang menikmati dan merasa bisa melakukan itu karena asik untuk mengelaborasi seseorang siapapun dia sebetulnya. Apalagi pada kesempatan berdua semacam itu, pertanyaan-pertanyaan tabu, lucu, dan norak sekalipun mungkin saya kemukakan. Siapapun kita, termasuk orang paling berkuasa sekalipun, selalu memiliki dorongan untuk bercerita, curhat, ngudarasa, mudoroso di dalam konteks bahasa Jawa, dan ngomel
untuk ukuran tertentu. Pada kesempatan yang tepat, bersama orang-orang yang tepat, kecenderungan semacam itu akan menemukan salurannya. Dan di pagi itu, sayalah yang menjadi saluran tepatnya untuk mencari gara-gara agar menjadi saluran bagi Pak Mardianto untuk bisa bercerita soal-soal yang beliau bisa jarang menceritakan. Karena hanya private berdua dengan saya, sehingga saya tahu psikologi seseorang yang menjadi lebih mungkin kalau dalam suasana begini menceritakan cerita-cerita yang relatif private. Hasilnya tidak buruk. Begitu serius kami mengobrol dan wajah saya benar-benar saya buat serius, sampai staf gubernur hanya bisa menahan jarak dari kejauhan. Satu jawaban habis, saya berondong lagi dengan aneka pertanyaan yang saya kemas demikian rupa agar Pak Gubernur terus asik bercerita. Prediksi saya benar-benar akurat. Pasti jarang sekali beliau mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan saya itu. Pertanyaan yang celakanya bukan hanya karena saya sedang ingin bergaya, melainkan saya juga benar-benar sedang ingin tahu. Nah, soal pertanyaannya apa, itu yang tidak mungkin saya launch di ruangan ini. Maka jadilah kami berdua dilanda keasikan yang membuat sekitarnya salah paham. Wah, betapa serius pembicaraan dua orang penting itu. Betapa kami berdua pasti sedang membicarakan nasib bangsa. Saya benar-benar menikmati sesi berdua ini sebagai kemewahan yang tidak setiap orang di tempat itu berkesempatan untuk melakukan adegan semacam itu. Betapa penting rasanya posisi saya. Sebuah rasa yang mestinya tidak boleh saya nikmati sambil kehilangan sikap waspada, karena sebentar lagi cerita ini sepenuhnya akan berakhir pedih. Ya, nih mohon sabar ya. Ini kurang 2 halaman lagi, jadi tenang saja. Semua berangkat dari sosok saya. Oh begini, semua berangkat dari sosok, sebuah sosok yang saya lihat dari ujung sana itu. Seorang remaja yang berjalan menghampiri siapa saja yang duduk di tribun itu, bersandar di dadanya, ya di dada dan di perut, sebuah kotak. Dan tidak salah lagi, remaja itu adalah relawan muda PMI yang sedang mengedarkan kotak PMI. Fakta ini mulai membuat saya cemas dan mulai menyurutkan daftar pertanyaan saya pada Pak Gubernur Mardianto. Makin mendekat relawan itu, saya melihat Pak Mardianto mengubah reaksinya. Ternyata beliau menoleh ke sebelah. Seingat saya waktu itu, beliau didampingi Ibu Evi Mardianto, istri beliau. Tampaknya beliau mengisyaratkan meminta uang untuk mengisi kotak yang mulai mendekat itu. Benar, walau sekilas tertangkap kilatan warna biru. Jelas sudah, itu pecahan tertinggi kedua uang kita, yakni 50 ribuan. Ya, uang terbesar waktu itu sudah 100 ribu. Wah, tapi 100 ribu ini masih menjadi uang keramat karena jumlahnya belum sebanyak sekarang. Nah, sementara di dompet saya ada uang pecahan terbesar ratusan ribu, tetapi hanya satu, karena tepatnya itu satu-satunya uang di saku saya. Itulah uang titipan istri saat saya hendak berangkat ke acara dengan pesan, "Mas, nanti belilah susu untuk anak kita." Jadi Suha Aisyah yang kemarin menikah itu, yang bulan lalu menikah itu masih balita, masih boros-borosnya susu. Saat itu putri saya Suha memang masih balita. Kebutuhan susu masih begitu deras, sementara penghasilan tambahan sebagai moderator itulah salah satu tumpuan tambahan penghasilan kami. Akan tetapi, pagi itu adalah hajatan PMI. Hajat yang saya tidak enak berharap banyak dari panitia. Kalaupun ada uang transport, saya tidak tahu persis berapa jumlahnya dan kapan akan diberikan. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Juga tidak tahu apakah akan ada honornya. Dan juga tidak tahu kalaupun ada, juga
diberikan, khususnya di hari itu. Jadi jika tidak ada pun, saya bisa apa? Apalagi saat itu adalah saat ketika moderator dan pembicara belum menjadi profesi. Ia baru sebatas kegiatan sampingan. Kelemahan kegiatan semacam itu ialah saya tidak pernah berani menegaskan apakah undangan itu berbayar atau tidak. Lebih-lebih menanyakan besaran jumlahnya. Sungguh periode ketidakjelasan semacam itu adalah periode yang amat mendebarkan. Kalau honor itu ada, besar pula dari yang saya duga. Gembiranya setengah mati. Akan tetapi jika honor itu tidak hanya kecil, tetapi malah sering tidak ada, pedihnya juga setengah mati. Lalu apa artinya? Artinya uang ratusan ribu di saku saya itu benar-benar harta karun yang ada. Ia satu-satunya yang besar yang kami punya. Ya, satu-satunya uang terbesar yang kami punya. Sehingga uang kembalian dari membeli susu itu pun pasti akan ditagih istri. Jadi saya menatap dengan sedih adik PMI yang mulai terus mendekat dan akhirnya memang menghampiri Pak Mardianto untuk kemudian menghampiri saya. Anak PMI yang lugu itu, dalam pandangan saya, karena betapapun ia sangat tidak memahami konflik batin ini, betapapun ia pasti menganggap bahwa saya adalah teman dekat gubernur itu. Untuk melewatkan saya, dilewati oleh kotak sumbangan ini, pasti tidak mungkin. Karena sayalah, sang teman gubernur ini, target berikutnya. Juga prospek yang prospektif. Maka untuk tidak mengisi kotak ini, saya yang sudah diposisikan sebagai teman gubernur yang hebat itu sungguh sangat tidak mungkin. Gengsi saya bisa runtuh. Di mana bekas kegagalan saya setelah demikian gagah ngobrol dengan orang nomor 1 Jawa Tengah pada saat itu. Tetapi juga harus pucat di hadapan kotak sumbangan itu tanpa ada orang yang menyadarinya. Benar-benar modal tidak ada untuk bersikap gagah sebetulnya. Keringat dingin mulai merembet di tengkuk. Saat kotak itu benar-benar di depan mata, dengan berat hati, akhirnya harta karun selembar di dompet itu saya lolos juga. Saya lesakkan dengan gaya gagah tapi tragis. Karena bahkan gubernur saja hanya menyumbang 50.000. Sementara saya rakyat jelata, uang susu anakku, saya korbankan untuk saya lesakkan di kotak yang menyobek-nyobek hati saya itu. Ya, terima kasih PMI. Begitu uang masuk ke kotak itu, saya seperti mendengar suara tebing runtuh. Tampaknya itulah suara kesedihan saya. Susu anakku. Suara jerit Ahmad Albar dalam satu bait lagunya mengoyak gendang telinga. Saya lupa bagaimana waktu itu saya menyiapkan dalih untuk istri saya. Satu yang saya ingat, bahwa mental bergaya selalu diikuti oleh tagihan di sebaliknya. Semoga bermanfaat. Aku, hidupku, humorku. Buku ini masih bisa Anda dapatkan di WA 085 232 600 930 085 232 600 930. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.